Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya dari Mantuju Jakarta. Ingin menanya-nanya, mewawancarakan harga-harga barang yang ada di sini. Kira-kira Ibu bersedia nggak kami wawancara? Bersedia. Ya. Terus tanyanya, apakah ada kenaikan dari harga terigu ya dari sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah kenaikan harga BBM? Kalau pengaruh dari BBM sih kayaknya enggak sih kalau menurut saya. Kecuali kayak waktu itu yang masalah ekspor. Kalau terigu, tepung terigu itu dari ekspor yang dari saya sih ngomongnya masalah yang Ukraina, karena kan gandum utamanya dari sana. Nah itu sih naiknya, cuman kemarin malah pas kenaikan BBM enggak sih, enggak ada. Pertanyaan kedua ya, langsung kalau ada berapa harga dari terigu pada saat sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah harga kenaikan BBM? Masih stabil. 10 kalau untuk yang protein rendah merek Lencana itu masih 10.000 per kilo. Oh iya. Berapa omset dari penjualan terigu per hari dan kenaikan harga BBM? Oh, enggak sih, karena memang sama aja ya, masih stabil ya. Sehari berarti berapa ya? 3 karung terigu saya. Oh, sekitar 3 karung. 3 karung misalnya 240 ya kali 3. Iya. Terus 720. bagaimana kondisi pembeli? Bagaimana kondisi pembeli pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Apakah ada penurunan atau pembeli pada saat pembeli BBM? Enggak ada penurunan. Karena harganya stabil. Oh iya. Terus kira-kira ada berapa jumlah barang yang terjual laku pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Nah, jawabannya sama yang tadi, 3 karung ya masih. Masih stabil di 3 karung. 1 karungnya 25 kilo. Berarti lanjut apa gimana ya? Boleh lanjut ke ada berapa kenaikan harga dari telur pada saat BBM sesudah harga BBM naik dan sesudah BBM naik? Kalau telur dia bukan dari BBM juga sih. Kemarin pas BBM naik enggak, dia baru naik malah sekarang. Oh, setelah BBM. Iya, karena telur itu lebih ke ini sih ya, dia kan enggak naik turun terus gitu, tergantung dari sananya gitu, bukan dari ya, mungkin dari produksi entah pangannya gitu. Kalau ini sih lagi naik, kalau sekarang lagi naik. Udah 3 harian inilah, seminggu inilah naik. Oh, baru naik sekarang. Kemarin malah sempet turun malahan. Berapa harga dari telur pada saat kenaikan BBM dan sesudah keturunan BBM? Kemarin sih pernah tertinggi 30, pernah. Itu sebelum BBM naik malah. Karena memang kan nggak berpengaruh dari BBM kalau menurut saya ya. Kalau sekarang ini lagi 26.000. Kemarin sempet terendah pernah 20.000, 21.000 pernah. Itu per kilonya? Iya, per kilo. Terus omset dari penjualan telur sehari sebelum kenaikan BBM dan sesudah kenaikan BBM? Masih sih aku satu ikat itu yang 15 kilo. Oh, 15 kilo per hari ya. Bagaimana kondisi pembeli pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Apakah ada penurunan atau tidak? Kan hukum ekonomi. Iya. Permintaan meningkat, harga pasti meningkat. Nah ini meningkat ya karena permintaan lagi meningkat. Saya sebenarnya lebih seneng jual kalau telur lagi mahal, lakunya banyak, bisa sampai 2 saya. Tapi kalau bisa lagi murah ya memang karena permintaan menurun, itu pasti 1 aja juga kadang nggak habis gitu. Oke gitu. Iya dong, itu hukum ekonomi kan, permintaan meningkat. Biasanya kayak telur itu lebih mengikuti ke ada event-event tertentu, misalkan kayak Lebaran, Maulidan nih, kayak ini kan lagi ada Maulidan. Permintaan meningkat, banyak orang hajatan mungkin kan, jadi banyak permintaan, itu pasti harga telur naik gitu. Kira-kira ada berapa jumlah barang yang sudah terjual pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Sama, kasihan. Boleh di next buat pertanyaan lain. Lanjut aja. Apa lagi ya? Gula ya? Iya, gula. Bu, apakah ada kenaikan dari harga gula dari sebelum kenaikan BBM dan sesudah kenaikan BBM? Sama, gula juga stabil, udah setahun ini gula stabil, malah nggak ada kenaikan, nggak ada turun. Saya juga baru ngecek soalnya tadi malam, kayaknya nggak ada kenaikan, nggak ada turun. Harga ini berapa gula itu?
harga sebelumnya? Apa nih sekarang 630 masih stabil, paling naiknya cuma 5.000, turun 5.000, jadi 6.000. Cuman harga jual saya masih sama sih di angka 13,5 Itu 1 kilo ya per kilo. Oh iya. Terus berapa harga dari barang pada saat sebelum kenaikan BBM dan sesudah? Masih sawa. 13.500. Ya. Berapa omset penjualan dari per hari sudah Per kenaikan hari satu BBM? karung. Per hari satu karung. Masih sama sebelum dan ini enggak. Berarti stabil ya Bu Ada untuk gula. stabil. Iya. Bagaimana kondisi pembeli pada saat sebelum kenaikan BBM dan sesudah? Apakah ada penurunan? Stabil. Ya. Kira-kira berapakah jumlah barang yang sudah terjual pada saat kenaikan dan sesudah Kenaikan. dan kenaikan BBM? Sama kan masih Iya, masih sama. Enggak ini. Next. Oke Bu. Enggak apa-apa. Iya. Lanjut aja. Open deketan. Minyak goreng. Minyak. Apakah ada kenaikan harga minyak goreng dari sebelum kenaikan BBM dan sesudah kenaikan BBM? Kalau minyak balik lagi, dia bukan kalau menurut aku BBM nggak terlalu pengaruh juga sih. Ini minyak kemarin juga murah, ini mulai naik karena ekspor dibuka. Iya. Jadi bukan karena BBM ya gitu. Ini minyak mulai meranjak naik. Kemarin sempat rendah minyak jual 11.000 malah aku per liter. Ini minyak-minyak yang itu murah. Ini sekarang mulai naik. Udah seminggu ini. Oh dari seminggu Ini seminggu ini. BBM kan naiknya udah dari kemarin-kemarin. Itu malah enggak sih. Ini karena pengaruh ke ekspor. Oh pengaruh ekspor ini. Dibuka. Jadi memang stok di sini pasti kan sedikit. Nah, Iya, jadinya agak naik. ya. Bukan Kira-kira untuk 1 liter itu harganya berapa? Dari sebelum sama sesudah? Nah, bukan dari BBM kalau menurut aku kan ya. Iya. Kalau kemarin sebelum naik, kemarin sempat jual 11,5, 11.000 juga pernah. Sekarang udah di 12,5. Kalau yang kemasan udah ke 14.000. Oh iya. Langsung berapa omset dari penjualan per hari sudah BBM naik dan sebelum BBM naik? Kalau omset minyak 2 juta lah. Itu 1 hari Bu. Mbak, drigenan bisa 5 drigen, 1 drigen itu isinya 18 liter. Kalau yang kemasan saya bisa habis 5 pakan juga sih, 5 sampai 4 pak. Oh 4 lusin, 12 liter ya, 1 pak itu kan 12 liter, bisa hampir 50 liter juga kalau yang kemasan. itu per hari. Iya. Terus bagaimana kondisi pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Apakah ada penurunan atau tidak? Enggak lah, ini malah ya itu meningkat dah. Walaupun harganya naik ya. Iya. Eh, Terakhir, kira-kira ada berapa jumlah barang yang terjual pada saat dan sebelum BBM naik? Nah, itu lebih meningkat sekarang sih. Lebih meningkat walaupun Karena harganya naik ya. Iya, karena kebutuhannya, permintaan meningkat, harga meningkat. Iya. Apa? Beras. Lanjut ya Bu. Beras, Ya. Apakah ada kenaikan dari harga sebelumnya? Harga beras pada saat BBM naik dan BBM tidak naik. Untuk saat ini beras ada kenaikan dikit sih, tapi dikit Berarti doang. berpengaruh dari BBM ya Bu? Kayaknya kalau itu ya entah itu dari panen atau dari BBM aku juga nggak tahu. Terus berapa harga beras pada saat sebelum kenaikan BBM dan sesudah kenaikan BBM? Naiknya paling 500 sih per liter. 500 perak. Berapa omset penjualan beras per hari sesudah dan sebelum kenaikan BBM? 4 karung lah ya, ya udah 2 juta. Itu per hari ya Bu? Kan beda-beda mereknya. Oh iya. Terus bagaimana kondisi pembeli pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Apakah ada penurunan atau tidak? Enggak sih, karena kan kebutuhan pokok. Oh iya. Berarti 1 kilogram beras itu perkiraan harganya berapa ya Bu? 1 liter saya jual Oh, ya, 1 literan. liter. Ha, literan variasi nih, ada yang 9.000, 10,5, 12. Berarti naiknya sekitar 500 perak aja ya Bu? Kira-kira ada berapa jumlah barang yang sudah terjual pada saat sebelum dan sesudah kenaikan Itu BBM? sama. Oh Dua karung terkontrol ya. ya Bu? Ini terkontrol. Masih sih ya, masih stabil. Susu ada Bu? Susu ada. Ada. Terakhir susu. Masya Allah. Apakah ada kenaikan harga dari susu dari sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan BBM? Susu ada. Susu karena mungkin dari pabrik ya, produksi Iya. beda kan. Kalau panenan kan kayak ya itu ya, balik lagi kayak
minyak ini itu kan dari hasil panen. Iya. Nah, jadinya tergantung panenan, makanya naik turun. Kalau susu iya dari pabrik dia memang ada kenaikan. Ada pas BBM naik kemarin. Oh iya. Berapa harga dari susu pada saat sebelum kenaikan BBM dan sesudah? Susu apa? Saya susu saset. Susu Susu saset begini nih Iya. yang naik. Itu tadinya 7.500 per pak itu, sekarang jadi 8.000. Oh naik. Yang kalengan juga ya? Yang literan itu. Oh, ultra. Ultra, ya. Ultra saya nggak jual, cuman jualnya yang botol-botol ya itu tuh yang kemasan kecil gitu. naik. Itu juga naik. Naik semua susu naik. Semuanya Ultra, Indomilk. Naik semua itu. Berapa omset dari penjualan per hari sesudah kenaikan harga dan sebelum kenaikan harga? Omsetnya masih banyak. Berapa ya, Bang? Campur-campur. Ya 1 juta. Berarti stabil ya Bu? Masih stabil. Bagaimana kondisi pembeli pada saat sudah dan sebelum kenaikan? Apakah ada penurunan pada saat kenaikan BBM? Enggak sih. Berarti untuk harga susu ini naik sekitar 500 perak ya Bu? Ya itu 500, kalau yang kemasan masing itu ya 200 300 Oh iya. per kemasan. Kira-kira ada berapa jumlah barang yang sudah terjual pada saat dan sebelum kenaikan BBM? Masih sama, itu paling 3 dus. Isinya 1 dus itu kan 20 pack. Kalau itu ya sama, ada 2 dus lah. Oh iya. Oke, terima kasih Bu telah mewawancara. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kenaikan harga dari daging dari sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah kenaikan BBM itu per kilonya berapa? Kalau harga daging itu stabil biasa aja. Dari harga nggak naik BBM sampai naik harga stabil, masih stabil. 14 14 per kilo. kilo. Oh per kilo? Per kilo 140. Oh 140. Iya. Kalau ada itu harganya berarti per kilo itu 140 per kilo ya. Terus berapa omset dari penjualan perharinya sesudah kenaikan sama sebelum? Kalau offset sekarang banyakan menurun. Iya. Karena bersaing ya, sama impor. Iya. Nah, Berapa? perharinya biasa bos saya seekor sekarang 3 paha. Biasa 1 kintal 75 gitu. Oh 750.000. Hingga 75 kilo. Oh 75 kilo. Ya, turun. Berarti ini masih stabil lah harganya, belum ada kenaikan atau kira-kira berapa jumlah barang yang terjual laku seperharinya itu? Tergantung pembelinya. Iya, jangan nggak bisa ditargetin daging mah. Tergantung ya. Minimnya ya 30. 30 kilo. Ya. Mungkin itu aja ya yang bisa ditanyain. Terima kasih sebelumnya Pak ganggu. Ya, makasih ya, Pak. Soalnya, makasih banyak. Bu, apakah ada kenaikan harga dari daging ayam ini Bu, dari pas kenaikan BBM itu? Ayam sih nggak naik, cuma naik sedikit. Awal-awalnya kan memang kalau BBM sih bisa ngaruh juga. Tapi itu kalau BBM naik tuh jadi bisa angkot juga bisa naik. Kita bensin kan naik ya, jadi angkot juga dinaikin gitu. Ini ongkosnya juga naik. Ayam juga bisa naik sedikit, cuma nggak tentu, kadang-kadang naik kadang turun gitu, tergantung Harganya tuh berapa Bu? Dari yang sebelum BBM naik sampai kalau sebelum segini itu bisa 40, bisa 45, bisa 47. Nah ini udah 50-an bisa juga naik 5.000, bisa juga naik 4.000. berapa keuntungan dari penjualan perharinya Bu sesudah ada kenaikan BBM? Enggak ini sih Mbak, saya kan namanya dagang kan ngeteng ya. Biarpun ada lengan sedikit kan nggak tentu, tergantung dia yang dagang tuh habis apa enggak. Lah kalau dia dagangnya rame tiap hari beli. Nah kalau kalau jual ayam begini, ibaratnya untung hati satu aja udah dipotong. Ini modalnya 55. Jual ini 55 dapat hati aja satu udah. Gitu ya. Nggak banyak untungnya Mbak. Ya tergantung. Ntar kalau ada yang mau lebih ya bisa lebih. Kalau enggak, kadang-kadang kalau nggak habis begini nih ayam kemarin nih berapa tuh dijual. Ya kadang-kadang kan sepi ya, nggak habis rugi ya, kadang untung kadang rugi, tapi ya alhamdulillah sering untungnya daripada itu aja dikit-dikit. Kalau buat kondisi pembeli itu
pas sesudah atau sebelum kenaikan BBM itu ngaruh nggak, Bu? Kayak Ngaruh juga, iya ya berkurang sih, ya berkurang. Kalau dulunya awalnya kalau apa-apa murah gitu ya, ini buat orang mikir kan, orang masak kan juga mikir kalau mahal kan mesti ngirit-ngirit gitu. Sekarang apalagi ada apa KJP itu ya, ayam kurang laku banget. Kan yang masak cuma sebagian, yang orang membutuhkan kadang-kadang orang pribadi gitu ya. Kalau orang sekarang kan banyak yang dapat KJP, orang menengah ke bawah ya banyak yang dapat kan. Nah itu terbatas, nggak kayak dulu waktu belum ada KJP mah misalnya 20 tuh sering habis. Sekarang 10, 15 aja ini nggak habis. Ini banyak karena punya teman lagi meninggal aja, lagi banyak ini juga. Nggak motong banyak Mbak tiap hari, paling 20 banyaknya. Kalau Brahma bisa 40, bisa 50. Ini ongkos juga mahal, bensinnya naik, minimal angkot ikut dinaikin tuh ya. Ojek dari pasar Minggu yang biasanya 30, 35, 40 itu dari sini belum motong ayamnya nggak seberapa. Pemerintah. kira-kira berapa jumlah barang yang terjual laku pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Oh, kalau sebelum itu ya, kalau misalnya 20, kadang-kadang gini udah habis. Tapi ini tadi 20 masih banyak sekali. Ini punya teman tapinya. Ini punya saya aja nih, potong 20 itu aja. Laku berapa ekor doang? Oh, beberapa doang ya, Bu? Iya, tapi masih banyak gitu. Ini yang kemarin nih. Kemarin nih, ini kalau nggak laku ntar kebuang ini. Soalnya kan udah kemarin. Kalau laku ya buat jual berapa aja. Kadang ada yang buat peliharaan gitu ya, yang untuk apa anjing ada yang beli gitu. Kayak gitu sedaan. Kalau yang baru begini, udah resiko besok juga turun harganya juga. Jadi nggak nyampe harganya, misalnya sekarang modal 50, besok udah nggak laku lagi. Orang nggak mau, kalau SS-an udah kurang lah harganya gitu. Kalau yang fresh nawarnya juga murah. Maunya ini kan belum dapat apa-apa kata-kata. Tadi aja ini modalnya udah 50, tawarnya berapa? 40, 45. Bagaimana jual banyakkan nomboknya daripada untungnya, ya kan? Jadi dipertahan, ya nggak laku, dikasih kita nggak punya tomboknya, jadi serba salah jadinya. Dagang juga begitulah, udah nasibnya orang dagang begini. Kadang untung kadang buntung. Izin, apakah ada kenaikan harga dari cabai dari sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah kenaikan harga BBM? Sekarang kalau cabai mah masih biasa sama ya sekarang. Harga rawit merah gitu, cabai merah keriting. Nah, sekilonya kayak gitu. Ya, rawit merah. Iya. Kira 55. 25.000. Keriting 60. Kalau yang sebelum naik BBM itu berapa? Itu sebelumnya. Sebelumnya juga hampir sama sih. 50.000. Iya, 50, 60 gitu. Jadi nggak terlalu naik. Enggak. Kalau ada, berapa harga dari cabai pada saat sebelum harga BBM dan sesudah? Sesudah kadang-kadang nggak tentu sih, paling naik turun 5.000 kayak gitu ya. 5.000. 5.000 gitu. Berapa omset dari penjualan perharinya sesudah kenaikan harga BBM dan sebelum? Tahu deh omsetnya berapa ya, susah sih deh. Kalau tanya omset kayak gitu. Tahu ya berapa kira-kira ya omsetnya. Omset per hari gitu nggak ada, Bu? Ada. Berapa kira-kira dari sebelum Sebelumnya naik BBM? kalau itu sih angger aja, soalnya di sini yang beli langganan doang, yang ngeteng itu jarang. Bagaimana kondisi pembeli pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Apakah ada penurunan saat kenaikan BBM? Enggak, biasa aja. Kalau di atas ini yang banyak yang beli langganan kayak gitu. Jadi orang makan itu jarang kayak gitu. Soalnya orang kan malas mau naik ke atas. Iya. Jadi kira-kira berapakah jumlah barang yang terjual laku pada saat sebelum dan sesudah? Tahu, gede ngitungnya susah deh, barang berapa yang laku gitu. Jadi nggak tahu ya, Bu? Iya, nggak tahu deh. Pokoknya ya kalau sama yang penting belanja, jualan ntar bisa buat belanja gitu aja. Jadi nggak dihitung-hitung berapa kayak gitu ya, Dek. Iya. Sebelumnya izin mempertanyakan tentang bawang
putih ya Pak. Yuk, Apakah ada kenaikan harga dari bawang putih dari sebelum kenaikan harga BBM dan sesudah kenaikan harga BBM? nggak ada. Emang dari dulu seperti masih stabil. Dari dulu ada BBM naik juga, nggak naik. Bawang Berarti putih stabil. masih stabil, bawang putih masih stabil. Ya, berarti untuk harga per kilonya itu berapa ya Pak? Kalau kita di sini pengecer sekilonya 35. Kalau kita ngambil banyak kintalan itu dari sananya 22. Oh, Itu kalau per kintal, beda sama per kilo. Kita kan pengecer. iya. Jadi kuintal. Ya, kalau per kintal itu modal 22, tapi keadaan kotor. Oh, Udah bersih. Kalau seperti ini kan udah bersih nih. iya. Kan udah bersih. Kalau kotor tuh masih ada kulitnya, ada kotorannya lah seperti itu. Itu 22 dari sananya. Kita di sini pengecer jatuhnya itu udah 35 per kilo. 25.000 per kilo. Kira-kira berapa omset dari penjualan perharinya? Nggak tentu jualan sekarang, ya kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang 3 juta, nggak pasti, bagaimana rame sepinya pasar aja. Oh, berarti itu per hari sekitar 3 juta sampai 5 juta ya Iya, Pak? betul. Iya. Kira-kira berapakah jumlah barang yang terjual laku pada saat sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Per kilonya itu perkiraan berapa Pak? Nggak ada kenaikan, Oh, berarti stabil. stabil, masih stabil. Malah justru kayak cabai-cabai turun. Kurang lebih ini aja yang ingin kita tanyakan terkait bawang putih. Terima kasih ya Pak sebelumnya.